Lebih dari 6 bulan masyarakat Indonesia berjuang memerangi pandemi corona. Gerakan 3M yang didengungkan Satgas COVID-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, nyatanya belum ampuh mengatasi penyebaran virus corona. Jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah bahkan kembali mencetak rekor tertinggi. 4 provinsi penyumbang angka terbesar yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam sepekan terakhir, angka kasus COVID-19 terus meningkat. Pemerintah pun mengakui belum berhasil mengatasi pandemi di tanah air. Jumlah kasus yang cukup signifikan dan ini semua tentunya yang dulunya kita bisa kendalikan, sekarang terjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Apa artinya ini semuanya? Ini semua artinya bahwa kita sebenarnya belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten, secara nasional. Dan ini adalah menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh warga masyarakat, agar betul-betul dapat patuh untuk menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan baik individu maupun seluruh masyarakat secara kolektif. Penambahan kasus positif yang masif belakangan juga ditenggarai disebabkan aktivitas masyarakat pada masa libur panjang sepekan sebelumnya. Selain itu, dalam kurun waktu 6 bulan tercatat 100 dokter di Indonesia meninggal karena COVID-19. Media sosial pun diramaikan dengan tagar 100 dokter pahlawan bangsa. Harus ada upaya untuk melindungi tenaga medis sebagai benteng terakhir melawan pandemi. Kini kita akan bahas selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah 6 bulan pandemi COVID-19 masih tinggi dan kita tadi sudah menyimak beberapa paket terkait ini dan tentunya ini menjadi sorotan bersama bagaimana perang terhadap COVID-19 masih terus berlanjut di tengah banyak sekali sorotan dan juga kritisi baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun DKI. Kita tahu ada ratusan, 100 dokter seperti itu yang meninggal selama pandemi ini dan juga terkait PSBB yang sempat dilonggarkan lalu diperketat lagi ada kebijakan bahwa isolasi mandiri tidak diperkenankan dan akan semuanya ditanggung oleh pemerintah DKI. Lalu juga yang menarik adalah WHO menyoroti ketersediaan ruang isolasi di DKI Jakarta yang sudah mencapai 70% atau hampir full. Karena kita tahu dalam beberapa pekan terakhir untuk Jakarta sendiri angkanya penambahan untuk tiap hari itu di atas 1.000 dan selama sepekan bisa mencapai angka 5.000. Nah, saya akan mencoba untuk berbincang dengan narasumber yang kami undang melalui daring, melalui sambungan Skype. Saya punya beberapa nama, namun saya sapa dulu yang pertama. Ini ada Dr. Derbina N. Lumanau, ini dokter relawan, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam, Dok. Malam. Iya, apa kabar, Dok? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok, sudah mau bergabung di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter relawan. Ini tentunya sebelum saya mulai kita apresiasi sekali kerja rekan-rekan kita, tenaga medis, mau itu dokter, perawat, semuanya luar biasa. Dan kita turut berduka untuk mereka yang gugur ya, Dok ya. Terima kasih. Dokter Derby, bicara dokter relawan, Anda seorang dokter relawan, ini sudah berapa lama Dok bergabung di turun tangan seperti itu sebagai dokter relawan? Untuk COVID-19 dari awal Wisma Atlet waktu itu dibuka, jadi akhir-akhir Maret, tanggal 20-an Maret saya sudah join di sana. Oke, jadi hampir berapa bulan, Dok? 3-4 bulan? Ya, sekarang bulan, saya sampai lupa bulan, udah hampir 6 bulan berarti. Luar biasa. Dok, apa yang membuat Anda akhirnya untuk tadi bergabung menjadi seorang dokter relawan? Itu saya
rasa emang sudah jadi tanggung jawab kami atau jadi peran kami sebagai tenaga medis ya. Ya. Karena namanya pandemik itu saya rasa semua orang akan kena dampaknya dan tergantung dari seberapa peranan dari semua orang, nggak cuma tenaga medis aja untuk sama-sama menyelesaikan ini semua. Kebetulan saya tenaga medis, kebetulan saya lebih bisa ambil andil sebagai dokter daripada yang lainnya, gitu aja sih. Karena punya tanggung jawab moral sebagai seorang tenaga medis tadi ya dok. Untuk punya tanggung jawab dan bermanfaat untuk masyarakat karena memang kita tahu dokter memegang peranan penting di masa-masa saat ini kita tahu pandemi. Nah kalau bicara tugas dok, ya mungkin banyak orang ini masih belum bisa membedakan apakah dokter relawan atau dokter yang bertugas biasanya seperti pada umumnya ini berbeda job desk-nya atau ada hal yang sebenarnya sama aja atau sebutannya atau gimana dok? Sebetulnya sama aja, cuman kan yang namanya kenapa jadi ada istilah dokter relawan COVID-19 itu saya rasa karena memang tiba-tiba ada COVID-19 ini sehingga job desk kita yang sebenarnya sehari-hari lebih ke ngeliat pasien secara dalam tanda kutip normal gitu ya, nggak pakai APD, lihat pasien langsung berhadapan. Kasusnya bukan kasus-kasus di mana kita harus memakai hazmat dan lain-lain, itu jadi beda sedikit gitu. Jadi sekarang pasien-pasien yang kita lihat harusnya pasiennya secara medis, secara klinis mungkin bukan yang berat, tapi karena adanya beban akan paparan COVID-19 ini ke diri kita sendiri, makanya kita menganggap ini semua serius gitu. Makanya capeknya secara fisik dan capeknya secara mental saya rasa sudah berkali lipat dah hanya dari itu saja. Oke, baik. Nah kalau bicara juga ketersediaan atau human resource-nya untuk dokter relawan sendiri, dari kacamata Anda dok, apakah saat ini tiap rumah sakit dokter relawannya cukup atau memang banyak sekali yang sebenarnya masih membutuhkan dokter relawan untuk beberapa pos? Saya rasa ini di satu dunia, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Jakarta. Kami membutuhkan lebih banyak dokter dan tenaga medis, nggak cuma dokter, tapi perawat, semua orang yang mau masuk ke zona merah. Karena yang kita lihat sekarang angkanya terus naik ya, bukan cuma karena kitanya yang kekurangan, tapi angkanya terus naik. Dan ini sudah jalan kurang lebih 6 bulan berarti di Indonesia kan, sehingga angka tenaga medis yang capek, yang pengen istirahat dulu lah, yang sudah nggak kuat lah, itu udah semakin banyak gitu loh. Jadi di saat yang kritis ini justru kami semua udah mulai berkejatuhan. Itu sih yang keadaan realnya sekarang di lapangan seperti itu. Oke, kalau bicara klasifikasi dok, untuk menjadi seorang dokter relawan, ini tenaga medis ini punya kriteria seperti apa? Apakah mereka yang memang masih, kalau bahasanya kan mungkin koas atau sudah dokter umum atau seperti apa dok yang diperkenankan? Setahu saya ini akan berbeda di tempat-tempat masing-masing. Cuma setahu saya akan ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Jadi kalau memang yang dibutuhkan dokter spesialis, maka kompetensinya sesuai dokter spesialis. Dokter umum sesuai kompetensi dokter umum. Internship atau koas juga akan dipekerjakan itu sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Jadi sebenarnya teman-teman kita yang masih mengikuti pendidikan itu koas ataupun yang masih memang intern bisa juga ya dok kalau memang mereka ingin menjadi dokter relawan seperti itu. Ya semuanya balik lagi yang tadi saya bilang karena ini sifatnya pandemik, semua orang harus memberikan perannya sendiri-sendiri dalam kompetensinya sendiri-sendiri sih. Kita harus kerja keras karena ya kita ingin semuanya cepat berlalu dan tadi tenaga medis memang untuk bicara tadi jumlahnya memang cukup terbatas saat ini. Apalagi kita tahu, dokter juga tahu kan bahwa ada data terbaru dari IDI ada 100 lebih tenaga medis meninggal dok. Ini Anda sebagai dokter menyikapinya seperti apa? Saya rasa angka kematian itu akan terlalu tragis mungkin untuk dibicarakan. Karena memang angkanya sudah melebihi 100, tapi so what gitu. Kalau angkanya cuma 30, kenapa? 30 aja menurut saya sudah terlalu banyak. Satu aja menurut saya sudah terlalu banyak. Harusnya nggak ada yang meninggal tahun ini gitu kan, karena COVID-19 ini gitu. Tapi hanya karena ada pandemik ini, dan kami terpapar sekali dengan pandemik ini, sehingga kami berguguran gitu kan. Yang nggak boleh dilupakan sebenarnya adalah kami yang sebenarnya masih di sini, tapi sudah kewalahan banget gitu, sudah capek sekali. Kami yang terkena dampak secara emosional, secara mental ini, dan banyak dari kami yang terjadinya demikian gitu. Ini akan menimbulkan bekas gitu untuk kami semua seumur hidup. Ya karena ini juga dari PBID sendiri ya, Ketua IDI Dr. Daeng menyoroti ketika terkait dengan
jumlah 100 dokter meninggal, ada beberapa hal yang disoroti terkait shifting ya, jam kerja dan juga APD. Nah, Anda melihat Dok, dalam pengalaman Anda selama menjadi dokter relawan, apakah memang pattern pola kerja ini yang juga salah satu menyebabkan banyak dokter yang gugur karena mereka terlalu tadi extra time, overtime hingga ya tadi terpapar juga sangat rentan, ditambah lagi kondisi fisik yang sangat capek. Eh, Capek sih, capek sekali memang secara fisik dan Nah. mental. Saya rasa memang kita capek sekali. Tapi saya rasa pendidikan kedokteran dari awal memang sudah agak dilatih gitu ya untuk jadi capek secara fisik Ya. itu gitu kan. Dan jam kerjanya memang kami panjang, sehingga walaupun sudah dipatokin oke kerja, saya rasa ini di semua tempat hampir sama ya. Jadi kerjanya 8 jam Ya. atau berapa jam, tapi ada overtime untuk menyelesaikan hal-hal yang belum bisa selesai atau untuk membantu teman kita yang lagi kewalahan juga di dalam. Biasanya Oke. seperti itu. Jadi capek. Ya, Silakan. capeknya itu pasti iya sih, kerasa sekali untuk capeknya itu. Ya, capek itu memang ya sudah pasti, namun yang tadi dihindari overtime juga ya Dok. Nah, kalau bicara terkait APD Dok, ketersediaan APD juga disoroti oleh IDI. Bagaimana ini jaminan agar ya tadi adanya APD dan tidak kekurangan. Anda melihat ini juga penting seperti apa? Penting sekali, tapi ini akan berbeda sekali Mas di Jakarta sama di kota-kota lainnya. Saya beruntung karena di tempat saya kerja dua-duanya menyediakan APD yang lengkap banget. Bahkan kalau misalkan Oke. ada yang kurang satu pun, kita bisa langsung minta dan segera disediakan. Tapi itu saya tahu kalau di Indonesia nggak semuanya sama rata demikian. Betul. Padahal kasusnya sama rata gitu kan, COVID-nya sama rata gitu. Iya, Di iya. Indonesia, di Jakarta sama di Indonesia Timur, Ya COVID-nya dong, sama-sama aja harusnya ganas sama. gitu kan. Iya, jadi nggak bisa tuh kalau di Indonesia bagian sini pakai maskernya cuma satu, di Jakarta Betul. pakainya 2 lapis, nggak bisa gitu, harusnya sama rata. Nah itu sih yang harusnya lebih disorotin, karena setahu saya kalau di Jakarta banyak yang menceritakan tentang APD, di daerah lain nggak ada yang menceritakan tentang peran Oke. APD ini gitu loh. Dok, ini saya punya pertanyaan dari tim kami. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat juga. Penting sekali agar tahu rasanya gimana jadi dokter dan pakai APD. Kalau Dokter Derby bisa menggambarkan memakai APD itu rasanya seperti apa, dan saya tahu range-nya juga cukup lama ya. Saya pernah sekali telat untuk swab. Itu saya dimarahin dokter karena telat, dan waktu itu dimarahinnya luar biasa. Saya cuma bisa manggut karena saya tahu pasti di dalam capek banget, keringet. Nah, kalau Dokter Derby sendiri bisa menggambarkan pakai APD berapa jam dan gimana rasanya? Kalau beragam sih, sebenarnya saya pernah pakai APD yang paling lama itu 9 jam. 9 jam, yang paling, wow. paling bentar ada 1 jam 2 jam gitu pernah juga. Cuman kan kita kan berlapis-lapis gitu kan Mas ya. Yeah. Itu APD-nya itu panas banget, jadi kayak bahannya itu kayak yang nggak tembus air sama sekali gitu kan. Jadi kebayang panasnya. Panasnya itu sampai kalau saya ketemu pasien itu keluhannya cuma kedinginan dok, kedinginan. Kita keringetan tapi gitu. Itu panasnya seperti itu. Pakai sarung tangan double biasa. Maskernya juga double, terus pakai goggles, pakai lagi face shield gitu kan. Yang paling jarang dibicarakan, tapi ini memang beda-beda sih. It's okay, go on, Dok. Masker itu Yeah. karetnya itu kan kentong tuh. Ya. Itu nggak enak banget. N95 itu luar biasa, saya udah pernah nyoba. Saya kalau agak-agak nggak enak pengap gitu ya udahlah gitu kan. Yeah. Paling nafasnya tinggal agak lebih lamaan. Tapi sakitnya ke kuping itu nggak banget. Jadi kuping itu sering lecet-lecet karena pakai masker itu. Oke. Jadi kalau yang di rumah yang lagi nonton masih bandel, suka nggak pakai masker, suka ngerepotin dokter, ayo coba mikir ulang ya dok ya. Gimana perjuangannya seorang dokter men-treat gitu ya untuk para pasien dan juga yang bergejala. Nah dok, bicara kondisi tubuh, kita kan dokter juga harus fit. Karena kita tahu garda depan paling rentan. Kalau dari Dokter Derby sendiri, menjaga tubuh ya, kondisi ini untuk tetap prima dan fit, ini seperti apa? Punya ritual khusus, makan apa, atau vitaminnya seperti apa? Ngomong idealnya atau praktiknya No, gimana? it's your personal mungkin. Karena kalau idealnya akan berbeda. Idealnya kan dia tetap olahraga, makan gitu kan, makan yang enak, tidur yang cukup. Nanti kan udah nggak sempet ya kayak gitu ya. Yeah. Jadi sekarang yang bisa dilakukan hanya tidur. Jadi kalau ada waktu tidur. Oke. Tidur ya dok ya? Cuma itu, tidur aja. I know.
Amin, karena sleeping quality itu menentukan hari-hari kita. Saya setuju itu kalau secara tidur. Dok, satu mungkin kalau kita bicara pengalaman 6 bulan ini, ada pengalaman apa ya dok yang mungkin menurut Anda paling tidak bisa dilupakan? Baik itu sedih atau suka. Ya. Banyak, tapi kayaknya yang paling sampai sekarang buat saya masih berkesan itu waktu saya waktu itu di Wisma Atlet. Terus di Wisma Atlet itu kan banyak tower-tower gitu, dan kita tinggalnya berbeda dengan tower pasien kan. Baik. Nah, suatu pagi itu kita lihat ada banyak pasien yang lagi olahraga di rooftopnya tower mereka. At the same time kita juga lagi olahraga gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba aja kayak keluar dari kita yang saling semangatin. Mereka juga semangatin kita olahraga, kita semangatin mereka olahraga gitu kan. Itu pertama kalinya kita ketemu pasien tanpa APD. Pertama kalinya pasien bisa lihat muka kita, pertama kalinya kita bisa kerasa walaupun jaraknya jauh, tapi kita kerasa beneran ada interaction-nya di situ gitu sih. Oke. Powerful banget momen itu. Ya, luar biasa ya dok, powerful. Saya setuju bahwa kita semua punya tanggung jawab masing-masing, dokter punya tanggung jawabnya, masyarakat punya tanggung jawabnya, pemerintah juga punya tanggung jawabnya. Jadi kita harus kerjasama dan tentunya tidak boleh lengah. Jadi nggak boleh bandel, pakai masker, physical distancing, cuci tangan ya dok, nggak perlu keluar rumah kalau nggak penting. Ya. Any last words, you wanna say something dok? Mungkin closing statement? Perjuangannya masih panjang. Betul. Gitu kan. Kita nggak bisa sama sekali mengandalkan yang istilahnya organic herd immunity. Yang bisa kita tunggu cuma vaksin, dan semoga vaksin itu cukup efektif gitu untuk kita semua nantinya. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya nggak usah ribut-ribut ngomongin bioskop dibuka, nggak usah berantem ngomongin kenapa restoran dibuka. Simply pakai masker, simply cuci tangan, dan physical distancing. Udah, you'll be safe gitu loh. Cuman itu aja, karena it doesn't matter gitu ya. Kita ke restoran tapi Betul. kita nggak pakai kita makan di rumah tapi kita keluar dari rumah nggak pakai masker, itu sama aja. Mendingan kamu ke restoran tapi beneran tetap untuk pakai masker. Mendingan seperti itu gitu. Oke, baik. Dokter, terima kasih atas waktunya. Saya dan teman-teman yang menyaksikan ini tentunya doanya untuk seluruh tenaga medis tanah air. Insya Allah semoga tidak ada lagi yang gugur. Kita sama-sama bekerja dan dokter semuanya harus fit. Dan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya dok. Amin. Terima kasih dok. Ya, selamat bertugas kembali. Baik, demikianlah segmen pertama Indonesia Bicara dan kita akan sambung di segmen selanjutnya, tetap bersama kami.